Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa suatu halangan apapun. Oke, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Adi Wahyu Kurniawan dengan NIM 52014181027, kemudian ada Hafidh Hidayatullah Rahman dengan NIM 52014190007, kemudian ada Muhammad Aden Ilhami dengan NIM 52014190016, dan ada Mas Wahyu Nugroho dengan NIM 52014190020. Oke, pada kesempatan dan video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proses komputer numerical control atau CNC dalam memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Nah, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai video yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, di mana pada video ini kami akan menjelaskan proses dari awal hingga akhir pembentukan suatu benda kerja, mulai dari desain hingga simulasi CNC-nya, di mana kami melibatkan 3 jenis software ataupun aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Inventor untuk membentuk desain, di mana ada beberapa tools yang akan digunakan untuk membentuk benda kerjanya ataupun membentuk desain benda kerja tersebut. Kemudian menggunakan aplikasi Mastercam untuk memproses benda kerja hingga terbentuk benda kerja yang sudah diproses. Kemudian yang terakhir ada simulasi CNC menggunakan aplikasi SwanSoft. Nah, untuk pembagian job ataupun penugasannya yang telah kami diskusikan kurang lebih beberapa minggu terakhir ini, yaitu untuk penjelasan desain benda kerjanya itu menggunakan aplikasi Inventor akan dipresentasikan langsung oleh Mas Wahyu Nugroho. Kemudian untuk penjelasan pemrosesan benda kerjanya menggunakan aplikasi Mastercam akan dijelaskan oleh Mas Adi Wahyu Kurniawan. Dan yang terakhir ada proses simulasi CNC menggunakan aplikasi SwanSoft akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Aden Ilhami. Oke, itulah sedikit gambaran singkat mengenai video ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman semua dapat menyimak dengan seksama ataupun fokus menyimak video ini sehingga apa yang kami ingin sampaikan dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Oke, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Yang pertama untuk pembuatan desain sampel benda kerja, yaitu untuk sebelum ke CNC atau SwanSoft kita perlu masuk ke Inventor terlebih dahulu, yaitu kita buka Inventor, kemudian klik New, kemudian dari New kita atur menjadi IPT, kita pilih part IPT yang berukuran milimeter, lalu OK, kemudian pilih ke 2D sketch. 2D sketch. Nah, dari 2D sketch kita pilih XY plane, kemudian kita membuat garis lurus, kita klik line. XY plane, kemudian kita klik line. Dan dari line kita membuat garis lurus ke samping kanan sepanjang 80 mm. Setelah membuat garis lurus 80 mm, kita kemudian membuat garis ke atas 16 mm. Setelah garis ke atas 16 mm, maka kita kemudian lanjut ke garis yang ke samping kiri yaitu 27 mm. Setelah garis ke kiri, kemudian kita lanjut ke garis ke bawah, itu sekitar 2 mm. 2 mm kita gambar garis ke bawah. Kemudian setelah garis ke bawah 2 mm, ke samping kiri lagi sebanyak 14 mm.
Setelah 14 mm, kita bikin lagi garis ke atas 2 mm. Setelah itu, kita bikin lagi garis ke kiri sepanjang 5 mm. Kemudian kita bikin lagi garis ke atas sepanjang 5 mm. Dan setelah itu kita bikin lagi garis ke samping kiri sepanjang 9 mm. Setelah garis samping kiri, kemudian kita ke bawah lagi sepanjang 3 mm. Setelah garis ke bawah 3 mm, maka kita lanjutkan membuat garis ke kiri sepanjang 10 mm. Kemudian ada dua bagian di ujung kiri buat garis ke atas sepanjang 25 cm. Setelah itu buat arch 25 mm chamfer bagian ujung kanan. Chamfer sebesar 25 mm. 1 mm. Chamfer bagian ujung kanan sebesar 1 mm. Kemudian setelah itu yang terakhir kita fillet sebesar 5 mm. Yang kemudian setelah jadi gambar tersebut dapat kita simpan, yaitu klik file, save as. Kemudian setelah kita save, kita jangan lupa mengubah file tersebut atau mengekspor file tersebut ke dalam bentuk DWG, karena ketika nanti kita masuk ke Mastercam akan lebih mudah dalam mengoperasikan Mastercam tersebut. Setelah kita save, kemudian kita ekspor dulu ke DWG. Setelah itu, kita baru akan memasukkan ke Mastercam. Jadi di sini tujuan kita ekspor ke Mastercam, tujuan kita ekspor ke DWG adalah untuk mempermudah kita ketika akan memindahkan barang dan diproses melalui Mastercam. Baik, setelah kita membuat desain dari inventor ya, aplikasi inventor, nah setelah itu kita membuat kode NC. Nah, untuk membuat kode NC tersebut, kita membuka yaitu aplikasi Mastercam. Nah, kode NC-nya itu untuk kita simulasi di Swansoft ya. Nah, kita buka dulu Mastercam. Nah, saya memakai yaitu Mastercam X4 ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan awal dari Mastercam itu seperti ini ya, kurang lebih ya. Menurut beberapa seri juga agak berbeda, tapi kebanyakan seperti ini. Nah, untuk membuat kita pada benda untuk CNC-nya, untuk tool-tool yang akan kita gunakan nanti akan saya jelaskan. Nah, ini untuk beberapa komponen yang ada di sini digunakan untuk membuat atau mengubah desain yang kita sudah buat. Jika sekiranya ada perubahan, nah kita memakainya tool yang ada di sini.
Nah, untuk pertama, kita bisa membuka file yang sudah kita buat di Inventor. Nah, kita klik open di sini, cari file yang kita simpan tadi di laptop ya. Nah, di sini kita pilih file tipenya. Tadi kita save pakai tipe apa? Ini di sini. Nah, open. Nah, ini benda kerjanya ya. Dan gambarannya seperti ini. Nah, untuk memulai bagaimana setting benda kerja untuk ke CNC-nya, nah pertama-tama kita harus memilih tipe mesin. Nah, di sini tipe mesin ada empat ya. Nah, yang pertama itu untuk mesin flash, bubut, ini las, sama router ya. Nah, selanjutnya itu kita pilih ini untuk mesin bubut, default. Nah, di sini akan memunculkan operating sistemnya, operating manager. Nah, di sini untuk kita melihat proses progresnya dari benda kerja tersebut. Nah, setelah ini kita klik bagian sini untuk memperjelas. Nah, setelah itu kita stop setup untuk mengatur tebal benda, yaitu diameter bendanya, dan juga stop pada mesinnya juga ya. Nah, kita klik di sini, stop setup, kemudian pada stoknya, yaitu bendanya, berapa ukurannya. Kita klik bagian sini. Nah, bagian di sini, ini untuk mengatur benda yang benda awal pada benda kerja. Nah, kita di sini menggunakan diameter 52 mm. Nah, bagian sini kita menggunakan 140. Nah, kita review dulu bagaimana hasilnya. Nah, ini seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, mengapa ini dilebihkan? Karena di sini untuk caknya, bagian mesinnya, nah, tangkemnya. Nah, di sini biar ada lebihnya, biar nggak nabrak pada benda kerja. Setelah itu kita enter ya untuk finish review. Kita klik centang, berarti sudah. Terus yaitu ada bagian caknya. Kita pasang caknya sesuai dengan ukurannya ya. Nah, ini diameter bendanya kita atur seperti diameter tadi, 52 mm, kemudian ininya, karena ini di depan, arahnya ke belakang, berarti ini minus ya. Nah, untuk ceknya, kita klik minus 120. Nah, kenapa 120? Karena 100 tadi kan 140 dikurangi 120 berarti dia mencekam 20 mili dari benda kerja. Nah, kita review terlebih dahulu. Nah, bagiannya sini ya. Nah, apabila ini terlalu maju, ini kan seperti terlalu maju. Nah, kita bisa majukan lagi, dikurangi ya, berarti ini 110. Kita review kembali. Nah, ini sudah selesai. Untuk setup benda kerja, ukuran benda kerja, dan juga cat pada mesin untuk mencekam pada benda kerja tersebut. Nah, kita finish review, klik centang hijau, ini selesai. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih toolpad. Nah, fungsi toolpad ini untuk memilih bagian mana yang akan kita buat terlebih dahulu. Pertama kan mulai fresh, ada row, ratanya, finish, ada untuk buat ulir, ada buat alur. Nah, kita bisa milih proses yang akan
kita tuju pada benda kerja. Nah, yang pertama yaitu face ya. Tentu saja face. Nah, ini untuk bagian nama kode NC-nya. Nah, kita ubah namanya sesuai dengan keinginan ya. Nah, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kita pilih tool yang akan membubut pada bagian muka sini ya, sesuai dengan arahan sini. Nah, ini kita pilih yang rock face kanan nih, sisi kanan ya. Ini kita klik. Ini nomornya kita ganti 1 sesuai urutan dari proses pada pengerjaannya. Nah, setelah itu kita pilih bitrate-nya berapa, speed spindle-nya. Nah, ini kita pilih. Nah, juga ini coolant kita atur untuk menyala pada saat pengerjaan. Kita on-kan pada float ya, biar mengalir. Nah, ini speed spindle-nya kita ubah sesuai dengan perhitungan yang sudah kita buat. Oke, ini kita ubah sesuai aja. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nanti ada garis ini berarti garisnya aman. Tidak mengenai benda kerja, tidak berkurang terlalu dalam. Nah, setelah face, pembubutan rata muka, nah, kita pilih toolpad kembali. Pilih sistem rope ya. Untuk rope selanjutnya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, bagian sini ini untuk mengatur arah membubutnya. Nah, pertama kita klik arah awal. Arah awal. Nah, ini kan ke bawah, seharusnya kan ke atas ya. Nah, kita bisa ubah pada klik bagian sini, receiver untuk pengembali. Nah, setelah itu kita ini ke atas, taruh di ujung sini ya. Nah, ini pada bagian yang akan dibubut, bagian sini. Dari arah sini ke atas sampai sini. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita klik centang atau OK. Nah, sekarang kita akan memilih tool yang akan pahat pada mesin ya. Nah, kita pilih sesuai dengan kebutuhannya. Kita pakai ini rata kanan ya. Pakainya rata kanan. Bitrate yang kita gunakan yaitu 0,2. Pakainya milimeter per menit. Terus ininya kita ganti 0,05. Nah, untuk spindle speed-nya kita ganti juga sesuai dengan perhitungannya ya. Kita pakainya RPM. Jangan lupa coolant untuk dihidupkan saat pengerjaan. Jika tidak dihidupkan nanti akan menimbulkan panas pada pahat dan benda juga. Nah, setelah itu kita ganti tool number-nya juga. Ini karena berbeda dengan yang tadi, maka kita ubah menjadi nomor 2 pengerjaannya. Nomor 2. Ini offset nomornya juga nomor 2. Setelah ini sudah, kita berparameter. Nah, ini depth cut. Potongannya kita ubah menjadi seperti bitrate-nya tadi, yaitu 0,2. Nah, ini hanya kita sini ya. Nanti kalau ini sesuai kalau ada permintaan request atau juga sesuai dengan perhitungan yang kita sudah buat. Nah, jika sudah, ini kita klik OK ya. Nah, pengerjaannya seperti ini. 0,2 untuk
benda menjadi lebih halus ya, tidak terlalu kasar dan memakannya juga rapi. Nah, ini kan sudah pemakanan rata ya, pemakanan rata. Nah, itu selanjutnya itu finishing untuk penghalusan pada pembubutan rata. Nah, kita klik toolpad, terus kemudian finish. Seperti tadi, kita atur arah pengerjaannya. Ini klik receiver. Kemudian sini, seperti tadi ya. Seperti tadi. Ini juga. Nah, untuk pahatnya kita menggunakan pahat untuk finish. Ini sini. Ini pahat finish rata kanan. Nah, setelah sudah, kita ganti tool number-nya. Karena tadi berbeda lagi, kita nomor 3 ini. Offset number juga nomor 3. Kita ubah juga fit rate-nya berapa. Karena untuk finishing kita lebih halus, kita menggunakan 0,05 ya. Untuk spindle speed-nya juga kita ubah sesuai dengan perhitungan. Nah, jangan lupa untuk coolant. Untuk dihidupkan ya. Nah, oke. Finish parameternya. Ini jarak aman 2. Jika sudah ini semua, klik OK. Nah, ini sudah pengerjaan finishing. Nah, setelah finishing, kita lihat pengerjaan apa dulu yang bisa kita buat. Nah, pada gambar kerja ini, yang kita buat, itu selanjutnya itu untuk alur ya. Alur ini 1, ini alur 2. Nah, pengerjaan alur ini kita satu-satu. Pertama yang bagian sini terlebih dahulu. Ini alur 1, kemudian ini alur 2. Nah, untuk pembuatan alur, kita bisa klik toolpad, terus pilih groove. Nah, bagian sini kita memilih bagaimana pengerjaannya. Nah, kita menggunakan chain, rantai. Nah, untuk arah pengerjaan seperti pembuatan rata ya. Ini kita klik bagian sini. Nah, ini arah ke bawah, kemudian bagian sini. Nah, kenapa seperti ini? Kita biar fokus pada bagian sini ya. Nah, jika di sini doang nanti bisa menabrak ke ahat. Nah, jika ini sudah, kita oke. Nah, pertama-tama kita pilih pahatnya terlebih dahulu untuk pembuatan alur. Nah, kita pembuatan alur pakai yang ini ya, pahat groove center narrow. Nah, kita ganti tool number-nya berarti ini nomor 4. Ini nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, untuk fit rate-nya kita ganti 0,2 saja sesuai perhitungan ya. Dan spindle speed-nya nah, setelah kita mengubah tool number-nya ini, nah kita buka fit rate-nya sesuai dengan perhitungannya. Nah, spindle speed juga kita rubah menjadi juga. Setelah itu, nah ini untuk finishnya kita pakai 500 RPM ya. Ini juga kita pakai RPM, pakai RPM milimeter per menit. Nah, setelah udah kita coolant-nya juga ya, hidupkan coolant, jangan lupa coolant. Nah, hidupkan, oke. Setelah itu kita groove parameternya. Pertama ini kita ubah menjadi smooth untuk menjadi alur yang halus ya, pengerjaannya halus. Nah, fit rate-nya kita ini sudah seperti ini. Kemudian ini finish-nya ya, kita atur. Oke, sesuai.
pengerjaannya seperti ini ya, aman ya, tidak ada tanda merah. Terus kemudian alur yang kedua. Nah, alur kedua kita pilih toolpad, kemudian groove ini lagi. Nah, menggunakan yang seperti tadi. Nah, atur untuk arah pengerjaannya. Kita ubah ini. Kemudian bagian ini. Nah, alurnya seperti tadi. Klik OK. Nah, untuk pahatnya juga kita sama ya. Berarti tool number-nya dan juga ini juga sama. Pengerjaannya juga sama. Ini kita atur untuk pengerjaan smooth. Ini sudah semua. Ini kita ganti ya. Jika sudah semua, ini kita klik OK. Nah, kita sudah pengerjaan untuk alur. Nah, pada bagian depan sini, kita akan membuat thread atau ulir ya. Nah, untuk caranya, kita klik toolpad, terus kemudian thread. Ini ya, fungsi thread. Setelah itu, menunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Kita ini pilih pahat untuk penguliran ya. Kita pakainya yang medium. Nah, oke. Setelah itu kita ini, nah nomor toolnya. Kan tadi sudah 4 untuk buatan alur, ini berarti nomor 5. Nanti nomor 5. Jangan lupa untuk colon dihidupkan. Oke. Nah, untuk parameternya kita sesuai dengan diameter pada benda ya. Kita atur parameter ininya. Lihat pada bagian tabel. Nah, jika ini udah semua, parameternya sesuai dengan perhitungannya kita buat, kita klik OK untuk melihat hasilnya. Bagiannya seperti ini ya. Ini sudah. Terus kita lihat untuk bendanya seperti apa jadinya dengan mengklik pada bagian ini. Fungsi untuk ini untuk mencentang, untuk memilih semua proses yang kita buat. Nah, untuk bagian sini, kita melihat untuk gambar 2 dimensinya ya, bagaimana pengerjaannya. Nah, contoh seperti ini. Nah, pengerjaannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat pengerjaan seperti apa secara 2 dimensi. Nah, jika ini sudah lihat 2 dimensinya, untuk melihat gambar 3 dimensi, kita bisa klik pada tombol ini ya, seperti balok ini, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Kita atur kecepatan untuk pengerjaannya. Ya, kita atur, kita coba lihat seperti apa, bagaimana pengerjaan.
Nah, pengerjaannya ini bagiannya kuning ya. Ini bendanya kalau warna hijau itu masih belum ada pengerjaan mesin. Nah, bagian yang kuning ini berarti ini bagian pengerjaan mesinnya. Nah, ini bagian untuk rata ya. Masih rata. Ini finish. Nah, ini pembuatan alur. Kita lihat. Nah, ini jika sudah seperti ini, berarti bendanya sudah aman. Nah, apabila nanti ada berubah warna menjadi merah bagian sini atau bagian mana, nanti kalau ada merah, berarti itu pengerjaannya ada yang berlebih. Berarti ada pahat yang terlalu dalam pada pemakanan atau juga menabrak pada pahatnya ya. Nah, ini bila ini sudah semua seperti ini, karena ini masih nyambung ya, berarti kita potong dulu untuk beda kerja. Nah, untuk memotong beda kerja untuk seperti gambar yang kita sudah buat, kita bisa klik pada menu toolpad ini, kemudian pilih fungsi cut off untuk memotong beda kerja. Fungsi cut off ini hampir seperti alur, hanya bedanya pada bagian pahatnya ya. Nah, ini untuk pertama, kita untuk select cut off bender point. Nah, poin pertama ini untuk cut off, kita pilih ujung bagian benda kerja. Bisa klik sini, nah, ujungnya, kemudian titik akhirnya. Nah, sudah. Kita pilih pahat untuk potong ya. Nah, untuk kita pilih pahat potong rata kanan. Bagian kanan yang rata. Kemudian atur tool number-nya. Karena ini tadi nomor 5, berarti ini nomor 7, nomor 6. Tuh. Jangan lupa coolant dihidupkan ya. Kita pakainya ini incremental ya, untuk sesuai poin pertamanya bagian ini langsung memotong. Nah, ini juga sudah sesuai perhitungan. Kita klik OK. Nah, untuk benda kerja ini terpotong ya, terpisah dari benda kerja sebelumnya. Berarti tidak menabrak pada cekamnya ini, catnya. Berarti benda kerja aman. Nah, untuk melihatnya bagaimana, kita bisa melihat yang tadi, klik select all operation, kemudian klik pada seperti bagian batang ini. Nah, kita bisa lihat seperti apa hasil benda kerjanya. Nah, ini aman ya, berarti ya tidak menabrak pada cekamnya juga. Jadi benda kerja ini sudah selesai dibuat. Kemudian jika ini sudah semua, kita untuk membuat kode NC-nya. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama, ini kan sudah semua, berarti kita klik G1. Nah, ini untuk membuat kode NC-nya. Kita klik NC file ya. NC file. Nah, kita klik OK. Save pada bagian yang kita pilih foldernya sesuai dengan kebutuhan kita.
Jika sudah, ini kita klik OK. Nah, ini kode NC yang sudah kita buat tadi. Nah, kode NC-nya seperti ini. Nah, fungsi kode NC ini kita bisa masukkan ke simulasi Swansoft ataupun ke mesin CNC yang kita tuju. Nah, fungsi kode NC ini untuk mengatur gerakan pada mesin CNC-nya. Nah, bagaimana pengerjaannya CNC? Nah, kita atur seperti ini. Kita seperti itu untuk ini pembuatan ulir ya. Nah, tool nomor 5 kita bisa memanggil tool nomor 5 untuk pembuatan ulir. Nah, gerakannya untuk pengerjaan itu G0 ataupun G18. Nah, ini bisa mengatur pada mesin CNC-nya. Nah, jika ini sudah, kita close di sini. Nah, ini sudah semua, berarti kita save untuk file M6-nya, file untuk master cam-nya, untuk kita menjadi simpanan ya. Jika ada kode NC salah, nah kita bisa mengubah pada bagian sini, benda kerja yang kita buat ini pada aplikasi Mastercam. Nah, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa lanjut pada simulasi Swansoft CNC. Ya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan ke program software Swansoft setelah sebelumnya sudah diproses pada software Mastercam. Langkah pertama, kita buka software Swansoft. Kita tunggu. Kemudian kita pilih jenis mesin Fanuc 0 IT. Kita klik run. Ini tampilan pertama dari mesin Fanuc 0 IT. Langkah pertama, kita buka kuncinya terlebih dahulu, kemudian buka tombol emergency. Selanjutnya, klik Zero Return, lalu klik X, kemudian klik Z. Langkah selanjutnya, kita atur benda kerja mentah yang akan dibuat. Kita atur dengan diameter 50,8 dan dengan panjang 120. Kita klik OK. Kemudian kita atur tool nomor 1. Kita tempatkan di tool stasiun 1 untuk proses routing dan finishing.
Kemudian tool nomor 3 kita tempatkan di tool stasiun 2 untuk proses grooving. Kemudian tool nomor 5 kita tempatkan di tool stasiun 3 untuk proses threading. Lalu kita klik OK. Kemudian kita nyalakan mesin dengan cara klik MDI, program, MDI, kemudian kita ketik M03 S1000 EOB insert, lalu kita klik cycle start. Langkah selanjutnya kita akan setting titik 0 titik Z. Atur siapkan sedikit, lalu kita tempatkan mesin. Klik measure distance, kita ukur titik 0 titiknya. Sini diameter menunjukkan 48,018. Kita masukkan di offset setting, lalu where kita masukkan X 48.018 titik measure. Kemudian kita exit measure. Kita jauhkan pahat, lalu nyalakan mesin kembali. Kita atur titik 0 Z.
Langkah selanjutnya kita masukkan problem dan klik edit problem file open. Kita pilih problem yang sudah dibuat pada software Mastercard sebelumnya. Kita lihat sini sama dengan CNC View. Kita open. Kita matikan mesin terlebih dahulu. Kita klik Stock Size kembali, lalu klik OK. Kemudian akan kita proses. Sebelum kita proses, jangan lupa untuk menutup pintu mesin terlebih dahulu. Kemudian klik Auto, lalu klik Circle Start. Sampai prosesnya selesai. Sudah selesai. Berikut hasil akhir dari benda kerja yang kita kerjakan. Untuk bentuk 3 dimensinya seperti ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah penjelasan dari kelompok kami, mulai dari proses awal hingga akhir, di mana terdapat proses pembuatan desain menggunakan aplikasi Inventor, kemudian ada pemrosesan benda kerja menggunakan aplikasi Mastercam, dan yang terakhir ada simulasi pembentukan benda kerja menggunakan aplikasi SwanSoft. Nah, semoga dari video tadi yang telah kami diskusikan selama beberapa minggu terakhir ini dari kelompok 1 dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita bersama. Dan apabila ada suatu kekurangan, semoga dari rekan-rekan semua dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kelompok kami dan dapat menjadi perkembangan bagi ilmu pengetahuan kita bersama. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini.
Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.